setiap kami yang hadir di tempat ini, untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap pujian yang kami berikan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan ini pada akhirnya. Urapi kami semua Tuhan, baik kami, jemaat maupun pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang melayakan kami. Terima kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama.
Sebab itu kami hendak memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Luar biasa hari ini, amin. Amin. Haleluya. Kita memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhannya yang layak untuk kita puji. Amin. Raja mulia, Raja yang luar biasa bagi kita, Tuhan Yesus Kristus.
terbanding kekuatanmu Tuhan. Engkau bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku.
Sungguh pujiannya luar biasa dari Bethlehem. Darah Yesus menyembuhkan sakit kita, amin. Karena sungguh Tuhan yang kita sembah Allah yang luar biasa. Dia yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kalau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia, mengindahkan Yesus. Selamatkanku,
Sungguh Engkau maha mulia, sungguh Engkau yang terbesar Tuhan. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu kepada kami Tuhan, sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami masih boleh hidup saat ini. Kami masih boleh menikmati keindahan ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Biarlah benih-benih firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami sehingga boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baru tanda saya persilakan pada hambanya. Ya, puji Tuhan, shalom. Haleluya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Katakan tadi, karena kasih-Mu Kau selamatkanku, memulihkan dan menembus hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita alami akhir-akhir ini? Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sekarang ini? Mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah merasa lelah. Mungkin di antara kita yang merasa capek dengan keadaan kita. Mungkin kita sudah merasa mengatakan bahwa keadaanku ini kok tidak pernah berubah ya. Kok tetap sama saja. Tidak pernah mengalami pemulihan. Tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. Ya, tetapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa Tuhan tidak pernah selesai atas hidupmu. Amin. Tuhan tidak pernah selesai atas hidupmu. Apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan tidak pernah selesai. Kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Kita akan sama-sama lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayat 19 sampai 36. Kisah Para Rasul 7 ayat 19 sampai 36. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa
dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Ya, kita seringkali sudah mendengar cerita tentang Musa ini, tetapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada beberapa hal yang saya catat, bahwa Tuhan itu belum selesai dengan kehidupan kita semuanya. Ya. Yang pertama, yaitu tadi ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan bahwa raja mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ya, yang pertama ini Musa lahir tidak pada saat waktu yang tepat. Ya. Pada saat Musa lahir ini ada peraturan Raja Mesir yang mengatakan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari antara orang Israel harus dibunuh. Ya. Sehingga Raja Mesir ini menyuruh bidan-bidannya, Sipa dan Pua, dikatakan, kalau kamu menolong orang Israel lahiran gitu ya, kalau anaknya laki-laki langsung bunuh anak itu. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Keluaran, bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan bidan-bidan itu berbohong sama raja, katakan, orang Israel itu kuat-kuat, saya belum sampai sana, bayinya udah keluar duluan gitu ya. Nah, setelah itu raja memiliki cara yang lain. Kalau begitu, semua laki-laki, bayi laki-laki yang lahir harus dibuang ke sungai Nil, dibinasakan. Dan Musa lahir pada saat itu, pada saat waktu yang tidak tepat. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas hidup Musa. Jadi yang pertama yang kita pelajari yaitu kalau kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Musa juga, kalau Musa Tuhan izinkan dia lahir, dia ada, walaupun di tengah-tengah peraturan raja yang seperti itu, karena Tuhan punya tujuan atas hidup Musa. Demikian dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya suatu rencana yang indah atas hidup kita. Ya, bagaimana kita tahu kalau bukan hal yang tabu ya. Biasanya kalau suami istri mereka berhubungan, ya, laki-laki itu mengeluarkan sperma itu berjuta-juta. Dan kita adalah satu-satunya yang dipilih dari berjuta-juta itu untuk masuk ke indung telur, ke sel telur itu. Sehingga kita bisa lahir, terjadi pembuahan dan kita lahir. Ya, kejadian kita itu sudah begitu dahsyat di hadapan Tuhan. Kita mengalahkan berjuta-juta yang lain sampai kita bisa ada saat ini. Itu karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Ya, karena Tuhan yang sudah memilih kita, bahkan pemazmur katakan di dalam Mazmur 139, Mazmur pasal yang ke-139, ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah.
matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya. Firman Tuhan katakan, aku bersyukur karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ayat 14 dikatakan. Ya. Kalau kita ada, itu karena Allah yang memimpin kita, Allah yang memberikan hidup dalam hidup kita. Ya, kejadian kita ajaib dan dahsyat. Ada sebuah pujian yang katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Terus, kau menenun hidupku serupa gambaranmu. Tuhan membuat kita serupa dengan gambarnya. Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jika ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan, jika ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami permasalahan, tekanan demi tekanan, pada saat ini mungkin kita berada di dalam titik terendah kita. Kita merasa, Tuhan, aku udah capek, aku udah lelah dengan semuanya ini. Tetapi Tuhan katakan, betapa ajaib dan dahsyat aku menciptakan engkau. Engkau kuciptakan menurut gambar dan rupaku, kata Tuhan. Karena itu, tidak ada orang yang lahir tanpa tujuan di dalam hidupnya. Sekalipun orang itu dilahirkan cacat, tetapi Tuhan punya suatu tujuan atas orang tersebut. Amin. Ya. Jadi, tapi seringkali kita itu tidak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita kurang memahami dan kita kurang mengerti. Akhirnya kita, ya Tuhan, sepertinya hidup ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial. Makanya kalau orang-orang cacat, ya maaf kata ya, orang-orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya, kalau terutama di negara kita, itu mereka sudah rasanya menyerah, putus asa, sehingga akhirnya mereka memilih untuk jadi gelandangan, pengemis dan sebagainya. Padahal orang-orang cacat itu mereka bisa dipakai Tuhan. Justru mereka pada saat mereka punya kelemahan-kelemahan itu Tuhan pakai. Ada suatu kelebihan. Ada orang yang cacat gak punya tangan bisa melukis dengan lukisan yang sangat indah. Ada orang yang cacat tidak punya lengan dan kaki bisa menjadi motivator. Nick Fujisik. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu karena apa? Karena Tuhan punya tujuan atas hidup masing-masing orang. Kalau kita ini ada, sedangkan pabrik yang membuat produksi massal barang-barangnya, pasti suatu benda itu diciptakan punya tujuan ya, betul ya? Gak ada benda yang diciptakan, wes aku mau buat benda ini, fungsinya apa? Gak tahu, gak ada. Pasti semua benda yang ada yang diciptakan itu pasti punya tujuan. Apalagi kita ini diciptakan oleh Tuhan itu bukan seperti pabrik yang borongan seperti itu. Tetapi kita ini diciptakan Tuhan satu persatu. Kita punya tujuan. Ya. Jadi kalau saat ini kita masih ada, saat ini kita ada di dunia ini, Tuhan izinkan kita, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Karena itu jangan kita lemah, jangan kita putus asa, jangan kita menyerah. Karena Tuhan belum selesai melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Amin. Ya, yang kedua, yaitu jalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?
Tetapi orang yang berbuat jahat, berbuat salah pada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? 29. Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Ya. Yang kedua, jalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Musa pada saat itu sudah diberitahu oleh orang tuanya bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Sehingga pada saat Musa beranjak dewasa, dikatakan umur 40-an, Musa jalan-jalan, lihat-lihat, aku maulah mengunjungi saudara-saudaraku bangsa Israel. Pada saat mengunjungi bangsa Israel, dia lihat, wah lah kok bangsaku ditekan, bangsaku ditindas oleh Mesir. Akhirnya Musa membela bangsanya, membela Israel, dan dia membunuh orang Mesir itu. Ya. Sangkanya, wah aku ini dipakai Tuhan. Aku ini melakukan kebaikan untuk membela bangsaku. Tetapi tanggapan mereka salah. Yang terjadi malah Musa dikatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Siapa yang mengangkat engkau untuk menjadi pemimpin kami? Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Musa lari. Musa takut, dia lari. Dan dia menjadi seorang pelarian, menjadi buronan di tanah Midian, pergi jauh meninggalkan bangsanya, meninggalkan Mesir, pergi ke tanah Midian. Dia menjadi seorang pelarian. Ya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah berusaha untuk kita melakukan yang terbaik. Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja yang terbaik, hasil yang maksimal. Tetapi seringkali mungkin kita belum mendapatkan hasil. Kita mungkin belum melihat dari setiap jerih payah kita. Mungkin kadang kita disalah mengerti oleh orang-orang sekitar kita. Padahal kita sudah maksudnya baik. Kita sama-sama lihat bahwa Tuhan izinkan proses yang terjadi itu untuk memperkuat iman kita. Supaya iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat di dalam menghadapi masalah hidup kita. Kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal 1. Ini sudah sering kali kita baca. Saya akan langsung baca di dalam firman Allah yang hidup ya, versi firman Allah yang hidup. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat ke-5. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-5, saya akan bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda oleh berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian bergembiralah, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan sesuatu apapun. Jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukan kepada saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ya. Jadi pada saat kita mengalami masalah, tekanan, himpitan, kita mulai merasa lelah. Yuk, bersukacitalah. Tetap bersyukur. Ya, bersyukur itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Betul enggak? Saat sakit atau saat ada masalah tiba-tiba mengalami hal yang tidak diinginkan, masih bisa kita katakan, Tuhan, Engkau tetap baik. Engkau tetap baik bagiku. Ya, tetap bersukacita. Karena apa dikatakan? Supaya iman kita tahan uji. Iman kita tetap kuat di dalam menghadapi masalah,
di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Sehingga iman kita semakin menjadi iman yang dewasa. Iman kita bertumbuh. Tidak lagi iman yang seperti anak-anak. Iman yang seperti anak-anak kalau apa yang diinginkan tidak dituruti, sudah nangis gulung-gulung ya. Anak kecil kalau sudah pingin sesuatu di mall itu, lihat barang yang diinginkan, enggak dituruti sama orang tuanya, udah nangis di situ. Akhirnya orang tuanya kadang lihat, duh kasihan ya, udahlah tak belikanlah. Kita jangan seperti itu. Kita bukan lagi anak-anak, tetapi kita adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi orang-orang dewasa. Iman kita semakin bertumbuh. Pada saat hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu berarti Tuhan masih mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita mau tetap tinggal di dalam proses itu. Sampai kita tahu apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Dan tadi dikatakan, kalau kita bingung menghadapi masalah, ya ayat yang kelima tadi, kekurangan hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Sehingga kita bisa melewati masalah itu. Sehingga kita bisa melewati proses itu bersama dengan Tuhan. Ya. Makanya tema kita tahun ini, hikmat, hidup dalam hikmat Tuhan. Di dalam melewati proses, di dalam melewati masalah, hidup dalam hikmat Tuhan. Minta hikmat, Tuhan tetap kuatkan aku, bangkitkan imanku di dalam menghadapi proses ini. Aku tidak mau lari dari masalah. Aku tidak mau lari seperti Musa. Dia lari menjadi pengembara selama 40 tahun. Dari dulunya dia adalah anak angkat putri Firaun. Dia tinggal di istana raja. Akhirnya dia menjadi buronan, dia menjadi pelarian selama 40 tahun. Dia menjadi penggembala kambing domba. Karena dia lari. Dia enggak mau menghadapi masalah. Tapi Musa lari meninggalkan masalah itu. Dia pilih jalan aman. Ya, tapi kalau kita mau tetap tinggal dalam proses itu. Proses itu lama atau sebentar itu tergantung sikap hati kita ya. Kalau kita belum memiliki sikap hati yang benar, seperti Musa tadi lari, meninggalkan proses yang Tuhan izinkan, ya maka akan lama prosesnya, semakin lama. Tetapi saat kita mau tetap taat dan setia menghadapi proses itu, maka proses itu akan cepat kita lewati. Dan setelah itu Tuhan akan mengangkat kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Ya, jadi mari jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Keluaran, di sana dikatakan pada saat umat Israel setelah berputar-putar 40 tahun, sampai 38 tahun, kurang 2 tahun, dia bersungut-sungut. Sampai akhirnya Tuhan melepaskan ular terdung, menggigit mereka, banyak yang binasa. 38 tahun loh, kurang sedikit 2 tahun. Kan Tuhan katakan, seperti 40 hari engkau mengintai negeri Kanaan, demikian 40 tahun kau akan berputar-putar di padang gurun ini. Di tahun ke-38, di padang gurun dekat Horma, mereka bersungut-sungut dan ular terdung dilepaskan membinasakan mereka. Mari kita tetap bersyukur, apapun proses yang Tuhan izinkan, kita tetap melalui semuanya itu. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan memanggil untuk kembali pada tujuan. Tuhan memanggil kita kembali untuk kita kembali pada tujuan. Ya. Kembali dalam Kisah Para Rasul tadi, pasal yang ke-7, ayat yang ke-30. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan akhirnya ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca tadi,
Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Tuhan kembalikan Musa kembali kepada tujuan hidupnya. Tuhan panggil dia kembali. Tetapi pada saat Tuhan berusaha mengembalikan dia pada tujuan hidupnya, apakah Musa serta-merta langsung taat? Musa langsung taat? Tidak. Musa tidak langsung taat, Musa tawar-menawar sama Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini tawaran Musa, penolakan Musa yang pertama. Pada saat Tuhan ingin memanggil Musa kembali, untuk kembali kepada tujuan hidupnya, Musa katakan, aku ini siapa toh Tuhan? Sampai aku harus menghadap Raja Firaun. Aku ini bukan siapa-siapa. Mengapa Musa menolak? Karena Musa masih memiliki luka lama, di mana dia sendiri ditolak oleh bangsanya. Dia ditolak oleh bangsa Israel, bangsanya sendiri. Dikatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Dan Musa, kata-kata itu selalu terngiang-ngiang dalam hidup Musa. Sehingga pada saat Tuhan katakan, aku mendengar sengsara umatku. Aku mau membebaskan umatku dari Mesir. Aku mau mengutus engkau untuk engkau ketemu sama Raja Firaun. Musa menolak Tuhan dengan halus. Aku ini siapa? Kok aku harus menghadap Raja Firaun? Penolakan Musa yang kedua dalam ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata pada Allah, tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku padamu, dan mereka bertanya padaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini alasan yang kedua oleh Musa. Nanti kalau mereka tanya, Tuhan mengutus aku, terus siapa Tuhan itu? Siapa namanya? Alasan Musa yang kedua, supaya tidak dipilih oleh Tuhan. Setelah itu yang ketiga, dalam pasal yang keempat, ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, Musa mulai jujur ini, bahwa dia pernah ditolak oleh bangsanya. Dia katakan, Tuhan, kalau mereka enggak percaya padaku gimana? Kalau mereka tidak mau mendengarkan perkataanku gimana Tuhan? Karena dia pernah mengalami penolakan. Sehingga dia mencari alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Untuk tidak melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupnya. Ya. Dan selanjutnya, dia sudah mulai terdesak ya, karena Tuhan tetap ngotot terus. Ya kan ada tongkat itu, kamu bisa pakai tongkat itu, coba lempar tongkatmu jadi ular. Tangkap ekornya jadi tongkat lagi. Masukkan tanganmu, jadi kena kusta putih-putih. Masukkan lagi tanganmu, sembuh. Itu mujizat. Kamu bisa tunjukkan kepada orang Israel bahwa aku yang sudah mengutus engkau. Tetapi Musa masih mengatakan alasan yang lain. Lalu ayat 10, kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya, Musa mulai kehilangan akal. Tuhan, aku enggak pinter ngomong. Aku tuh suruh ngomong sama Raja Firaun. Belum ngomong sudah gemeter duluan. Aku ini seorang gembala, penjaga kambing domba. Dan firman Tuhan mencatat seorang pekerjaan penggembala itu tuh pekerjaan yang hina, keji di hadapan orang Mesir. Bagi orang Mesir itu pekerjaan gembala, makanya pada saat Yusuf dan saudara-saudaranya pergi ke Mesir, dikasihkan ke tanah Goshen, disendirikan, tidak campur sama orang Mesir, karena itu pekerjaan yang hina. Aku ini orang hina, gembala, kambing domba, aku suruh ngadap raja, aku gak bisa ngomong Tuhan. Dia masih cari alasan.
Dan yang terakhir alasannya, dia sudah benar-benar tidak tahu mau ngomong alasan apa. Ayat 13 katakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dah Tuhan, pakai orang lain aja, aku gak mau. Intinya gitu. Tuhan bisa pakai orang lain aja, jangan saya Tuhan. Karena apa? Karena Musa masih mengalami penolakan. Ada luka lama dalam hidupnya yang belum disembuhkan, yang belum dipulihkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan luka masa lalu itu menghalangi kita untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Tuhan sudah punya suatu rencana, suatu skenario yang indah atas hidupmu. Tetapi seringkali kita masih berada di dalam bayang-bayang luka yang lama. Mungkin kita pernah ditolak, mungkin kita pernah mengalami kegagalan dalam usaha kita sehingga kita enggak berani untuk berusaha melakukannya kembali. Mungkin kita pernah mengalami hal yang tidak mengenakan di masa lalu, sehingga kita sulit untuk melangkah maju. Mari, jangan biarkan luka itu menghalangi kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita izinkan Roh Kudusnya bekerja atas hidup kita, membebat setiap luka-luka kita, memulihkan kehidupan kita, bahkan memakai hidup kita. Amin. Izinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, menyembuhkan setiap luka kita, memulihkan keadaan kita, dan memakai hidup kita, supaya hidup kita menggenapi rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan atas hidup masing-masing kita. Saya tidak tahu apa menjadi tujuan rencana Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara. Masing-masing orang punya spesifikasi yang berbeda-beda. Tuhan punya rencana yang berbeda-beda atas hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang dipakai Tuhan untuk menjadi membuka lapangan pekerjaan, memberkati banyak orang, sehingga melalui lapangan pekerjaan itu orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa datang pada Yesus. Mungkin Tuhan memakai hidup kita untuk membawa anak, menantu kita datang pada Tuhan. Mungkin Tuhan bisa memakai hidup kita untuk membawa orang tua kita yang belum mengenalkan Tuhan datang pada Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi tujuan Tuhan atas Bapak Ibu masing-masing. Tetapi satu hal, kita mau serahkan hidup kita. Tuhan, ini hidupku. Aku mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidupku. Aku tahu Tuhan belum selesai akan hidupku. Jadi saat ini kalau kita masih berada dalam lembah bayang-bayang maut, saat ini kita berada dalam lembah kekelaman, jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Masih ada harapan. Karena Tuhan belum selesai memakai kita. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai sekarang ini, Tuhan pasti punya rencana atas hidup kita. Tim musik bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa kejadian kita itu sungguh ajaib. Kalau kita ada di dunia ini sungguh ajaib. Karena banyak hal kita mengalahkan berjuta-juta, sehingga kita bisa keluar ke dalam dunia ini. Dan Tuhan, Dia yang sudah membentuk kita, Tuhan yang sudah menenun kita sejak dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah memiliki suatu rencana atas hidup kita sejak kita masih dalam kandungan.
Karena itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan, jika saat ini kita masih ada dalam proses yang Tuhan izinkan, tetap tinggal dalam proses itu, jalani proses itu dengan bersyukur, dengan bersuka cita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Pakai hikmat Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat-Mu, sehingga aku bisa melalui setiap proses yang Tuhan izinkan, sehingga imanku semakin dikuatkan. Dan yang ketiga, Tuhan panggil kita kembali. Pada saat kita mungkin ada di antara kita yang sudah mulai lari dari proses yang Tuhan izinkan, Tuhan masih menantikan kita. Tuhan masih membuka tangannya, mari nak kembali kepadaku. Aku sudah punya suatu planning yang indah. Aku sudah punya suatu rancangan, gambaran yang indah, masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi seringkali kita lari meninggalkan proses itu. Kita tidak mau masuki proses itu. Sehingga seringkali rencana Tuhan yang indah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Pada pagi hari ini Tuhan memanggil kita kembali. Mari kita kembali. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Bahkan di titik terendah, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Aku percaya di segala-Mu, hidupku. Biarlah musik mainkan lagu ini. Memang terkadang dalam hidup ini ada kalanya kita berada di titik terendah. Bahkan saya pun mungkin pernah mengalami ada di titik terendah. Tuhan, rasanya saya mau menyerah. Tetapi saya kembali mengingat Tuhan punya tujuan dan rencana yang indah atas hidup saya. Kalau saya saat ini masih ada, itu karena Tuhan punya tujuan. Seringkali saya mendengarkan cerita dari Bapak Gembala. Beliau katakan pada saat saya masih bayi, Bapak Gembala pulang dari luar kota. Sampai di Simpang 5 Bapak Gembala mengalami kecelakaan. Dan sebelum kecelakaan itu, sebelumnya saya digendong oleh mama saya, Mama Doi, di depan, di sebelahnya Bapak Gembala. Tetapi entah kenapa pada saat itu saya diserahkan ke belakang, ke Mama Liwa, untuk Mama Liwa yang menggendong. Dan setelah itu terjadi kecelakaan. Andai kata saya berada di depan pada saat itu dan terjadi kecelakaan, mungkin saya sudah terlempar keluar dari kaca mobil. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya. Demikian juga Tuhan punya rencana yang indah atas hidup Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari. Karena itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Karena Tuhan masih ingin memakai hidupmu.
Mari datang pada Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku kerjakan Tuhan? Pakai hidupku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku mau Tuhan melalui proses demi proses yang Tuhan izinkan. Jika itu memang baik untuk aku dan baik untuk rencana Tuhan ada terjadi dalam hidupku, aku mau mengizinkan semuanya itu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintai. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri sama-sama. Cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Oh, caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, oh Yesus, haleluya. Tak terduga jalan-Mu, yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, dengan penuh iman katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tidak terduga jalan-Mu dan cara-Mu Tuhan. Kau sanggup mengubah hidupku Tuhan. Kau sanggup menggenapi rencana-Mu, tujuan hidup dalam hidupku. Oh, kami mau melangkah bersama Engkau Yesus. Kami mau melakukan apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Kau tetap memiliki kami. Kau tetap perhatian kepada kami Yesus. Karena Kau sungguh mengasihi kami. Musim hidupku, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntutku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kami datang dengan kasih Kristus, Bapak-bapak pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Hidupku tak terbatas kasih, batas kasih-Mu, amin Tuhan. Tak
Tuhan. Engkau yang kami percaya dalam segala musim hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami Yesus. Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Kalau nyawa-Mu saja Engkau berikan dalam hidup kami Yesus. Apalagi masalah-masalah persoalan kami. Engkau yang akan campur tangan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Pada pagi hari depan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebelum kami bersama-sama nikmatinya, Tuhan kuduskan, sucikan kami. Layakkan kami ya Bapa. Baik kami yang melayani maupun kami yang akan menerima tubuh dan darah-Mu ini Yesus. Sehingga melalui perjamuan kudus ini Tuhan, boleh mendatangkan berkat dalam hidup kami. Memulihkan hidup kami. Menyembuhkan setiap luka-luka kami. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur. Kami akan menerima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, cara-Mu, Kau yang setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala. Bapak Ibu, itu packingnya baru ya. Jadi yang dibuka yang hostinya dulu, rotinya dulu, anggurnya jangan dibuka dulu. Anggurnya jangan dibuka dulu, dibuka rotinya dulu, hostinya dulu ya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bagi bersih sama-sama. Kita persiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita buka hostinya dulu ya. Kita pegang sama-sama. Dengan tangan kanan kita pegang roti, dengan tangan kiri kita pegang cawan. Kita dekatkan dengan dada kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus melampaui kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silahkan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan anggur yang adalah darah Kristus, kita junjung tinggi melampaui kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silahkan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau begitu peduli atas hidup kami. Karena hidup kami begitu berharga di mata Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah selesai akan hidup kami. Tuhan selalu mengerjakan rancangan Tuhan yang indah. Tujuanmu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Bila tubuh dan darahmu tinggal dalam hidup kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan tubuh kami dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami boleh melakukan setiap kehidupan kami bersama dengan Tuhan Yesus, menggenapi rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Tidak ada pengumuman, kami minta dengan kasih Kristus Bapak Samuel Joko Susilo bisa menekan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga yang mulia, kami ucap syukur. Terima kasih padamu Bapa, pagi ini oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan izinkan kami dengan segenap jemaat-Mu di Petemesan ini Tuhan menaikkan doa syafaat buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Mari Tuhan memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Ada keamanan, ada kekuatan yang datang daripada Allah, kesehatan yang begitu luar biasa, cukup sandang, papan dan pangan Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkanlah bangsa ini dari segala mara bahaya, dari segala bencana alam yang ada Tuhan, dari segala kekurangan pangan Tuhan, dari segala krisis air Tuhan. Semoga Tuhan memberkati bangsa ini dan menjauhkan dari semua arah rintangan itu Tuhan. Bapak terima kasih dan izinkan kami juga berdoa kepada Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat, marifat, akal budi untuk memimpin negara ini dengan roh takut akan Tuhan menyertai beliau. Tuhan berikan keamanan untuk keluarganya. Tuhan berkati luar biasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden, Bapak Panglima TNI Polri. Tuhan memberkati luar biasa kepada anggota Dewan yang sudah nanti terpilih. Tuhan berkati Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan sampai tingkat camat
Lurah, RW dan RT Tuhan berkati luar biasa Tuhan. Bapa memberkati kota kami tercinta Semarang Tuhan. Memberkati Ibu Wali Kota Tuhan. Dan kebijakan yang luar biasa ini menjadi contoh bagi kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Kami juga berdoa bagi gereja ini Tuhan. Berkatilah gereja ini Tuhan. Memberkati yang luar biasa. Menjadi dampak bagi kampung Petemesan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan di sini Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Luther. Dari usianya sudah lanjut Tuhan memberkati begitu luar biasa. Menjadi pendoa syafaat bagi kami supaya kami tetap setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat Dani dan istrinya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan berkati luar biasa. Memimpin gereja ini dengan adil dan bijaksana. Berikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan Tuhan. Bapa terima kasih. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus, ucap syukur. Kami Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Memberkati hamba-hamba bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Juga memberkati kami semua dan jemaat sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin kami, Kau terus pegang tangan kami Tuhan. Untuk kami berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami boleh menggenapi tujuan-Mu dan Engkau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Dan pada saatnya nanti Engkau katakan, hai hambaku yang taat dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, menikmati kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Bapa, pakai kami dimanapun berada, baik dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami Tuhan. Semua aspek kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin setiap langkah kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang suatu Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah berat dan kelegaan dan sejahtera-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ucap syukur dan sebenarnya kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami dan bersama teman dengan selamat bertemu kami minggu depan Tuhan. Untuk kami bersama-sama tetap beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memberkati daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha tahun yang kedua. Kita bersama-sama menyongsong dalam awan-awan yang permai. Dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin.